Nah, kemudian secara garis besarnya saja, ini ya poin-poin pentingnya. Ilmu dasar ya, MatDiskrit ini masih terkait dengan ilmu dasar dalam bidang informatika atau ilmu komputer. Kemudian landasan matematis untuk kuliah-kuliah nanti di atasnya, misalnya Anda AI, kemudian ada data mining, mungkin ada fuzzy logic. Nah, itu kan banyak sekali algoritma-algoritma perhitungan matematika kan. Mungkin Anda pakai algoritma artifisial misalnya, pakai algoritma SPK-nya misalnya apa? AHP misalnya, atau algoritma fuzzy logicnya apa, misalnya K-means. Nah, di dalam itu kan semua angkanya kan rumus matematika, semuanya berupa flowchart algoritma. Nggak mungkin dong Anda nggak bisa matematikanya. Ya, karena kan prinsipnya untuk informatika itu mampu membuat sistem yang bisa mengimplementasikan sebuah algoritma nanti tugas akhirnya. Nah, di mana ya algoritma itu pasti isinya kan perhitungan, sehingga membutuhkan dasar-dasar matematika untuk bisa mengcodingnya. Kalau nggak bisa gimana mau mengcodingnya, kan nggak tahu jalannya kan. Nah, sehingga dibutuhkan ya banyak beberapa mata kuliah yang terkait matematika sebagai dasar atau landasan matematikanya. Nah, ini di sini dijabarkan nanti penunjangnya untuk mata kuliah apa saja: algoritma, struktur data, basis data, otomata. Nah, otomata kan nanti setelah UTS nih. Jadi memang diberikannya MatDiskrit dulu baru otomata, karena untuk mempelajari otomata kita membutuhkan dasar dari matematika diskrit. Terus jaringan komputer, keamanan komputer, sistem operasi, teknik kompilasi dan lainnya. Ya, jadi banyak sekali ya mata pelajaran atau mata kuliah nanti yang membutuhkan ilmu yang dari matematika diskrit ini. Itu ya secara umumnya. Nah, ini sebenarnya kan dari logika, tapi logikanya kan Anda sudah ya. Logika ini kan yang kemarin itu. Nah, ini proposisi, kemudian aturan-aturan proposisi, kemudian validitas kalimat. Ini saya rasa sudah. Jadi kita keep saja. Materinya ini sudah ada di logika informatika. Nah, selanjutnya yang kedua, eh, kita masuk langsung ke himpunan. Jadi di MatDiskrit itu sebenarnya mata kuliahnya pertama logika, tapi logika kan sudah selesai kemarin. Yang kedua di himpunan. Jadi diambil yang penting gitu ya, diambil yang kiranya sudah diberikan yang nggak dikasih lagi, tetapi yang penting-penting nanti untuk digunakan ke mata kuliah selanjutnya atau untuk pemrogramannya. Nah, yang kedua nanti adalah himpunan ya materinya. Nah, himpunan itu pastinya juga Anda sudah pernah dapat dulu kan waktu sekolah ya, di kelas berapa mata kuliah himpunan? SMA kan ya, atau SMK? Nah, ini untuk himpunan sendiri sejarahnya ini dikemukakan oleh orang Jerman namanya Georg Cantor tahun 1918 ya. Kemudian himpunan ini kan memang dasar teori yang sangat abstrak ya, matematika abstrak, tetapi ternyata dasar matematika yang himpunan ini yang terus kemudian digunakan untuk untuk materi-materi atau teori-teori yang lebih penting lagi ya, yaitu masuk bisa ke persamaan, ke grafik, kemungkinan atau statistika ya. Nah, itu dari sisi matematisnya seperti itu. Kemudian himpunan itu apa? Himpunan ini kalau diistilahkan dalam bahasa Inggris itu set ya, set. Nanti kalau ada kata-kata set itu ya himpunan. Adalah objek-objek yang berbeda. Jadi yang di dalam himpunan ini nggak boleh ada objek yang sama. Kalau objeknya sama, kita sebutnya satu. Ya, jadi ingat himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Nah, objeknya bisa kita sebut sebagai elemen, unsur, atau anggota. Ya, jadi di dalam objek ini kita bisa sebut elemen, unsur, atau anggota. Nah, yang kedua tadi himpunan anggotanya ini nggak boleh sama. Nah, kemudian penyajian himpunannya ini ada 4 nanti: enumerasi, simbol baku, kemudian menggunakan syarat keanggotaan, dan menggunakan diagram Venn. Nah, diagram Venn ini juga saya yakin Anda sudah tidak asing lagi. Yang pertama enumerasi.
Nah, enumerasi itu yang seperti ini, pakai kurung kurawa ini. Ini penyajian himpunan secara enumerasi. Syaratnya dia himpunan terbatas. Jadi kalau himpunannya bisa dijabarkan, ya itu bisa pakai enumerasi. Kalau himpunannya ada 1.000.000, ya berarti nanti enumerasinya tidak efektif. Ya, maksudnya kita nuliskan himpunannya sampai 1.000.000. Jadi bisa pakai enumerasi untuk syarat yang terbatas jumlah himpunannya. Kemudian menuliskan semua elemen. Nah, karena dia harus dituliskan semua elemen, ya makanya tadi kalau terlalu banyak jadi kan kesulitan. Kemudian yang ketiga, biasanya nama himpunannya dikasih nama pakai huruf besar atau huruf kapital. Contohnya ini, himpunan A berisi 4 anggota, 1, 2, 3, 4. Maka ditulisnya seperti ini, A sama dengan kurung kurawa 1, 2, 3, 4. Selalu harus dituliskan semuanya di dalam kurungnya. Jadi nggak boleh ada yang pakai titik-titik gitu. Itu kan dulu kan kadang ada ya. Nah, itu nggak boleh, harus dituliskan semuanya. Kalau misalnya anggotanya itu ada 10, misalnya, tetapi angkanya 4-nya ini ada 6, yang lainnya misalnya 0, 1, 2, 3. Terus 4-nya ada 6. Nah, nanti 4-nya itu tetap ditulisnya 1 kali. Jadi nggak boleh ada yang kembar. Ya. Karena apa tadi, himpunan itu berisi dari objek yang berbeda. Gitu. Nah, kemudian di sini di himpunan itu dia tidak memandang urutan. Yang penting isinya itu sama. Ya, misalnya A-nya 2413, ini akan sama dengan A-nya 4321. Kalau Anda punya barang di dalam sebuah tempat gitu, misalnya isinya apa? Misalnya bola kuning, hijau, merah. Itu kalau ada satu tempat lagi dengan warna yang sama, itu kita anggap tuh himpunannya sama gitu. Karena kan berada objek-objek yang ada di dalamnya sama. Kecuali kalau yang 14, yang 13, nah itu beda. Jadi dia tidak memandang urutan ya di himpunan itu. Nah, contohnya misalnya lagi seperti ini, ada A1, 2, 3, 4, R-nya ini, dan K-nya ini. Nah, ini adalah 3 himpunan ya yang terdiri dari anggota-anggotanya masing-masing. Nah, kemudian berarti bisa kita simpulkan 3 anggota A. Ya, benar, karena 3 ada di sini. 3 single ya. Karena A kan anggotanya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi 3 ini anggota A, 1 juga anggota A, 2 anggota A, 4 anggota A. Terus yang kalimat kedua, 5 bukan anggota A. Ya benar, karena dia cuma ada 1, 2, 3, 4. Ini kalau ada ini E kayak E gitu, simbol kayak E terus dicoret, ini artinya anggota, yang ini artinya bukan anggota. Kemudian ada kurung kurawal A, B, C, anggota R. Lihat R, oh R, ini kan ada A single, B single, terus ada himpunan lagi di dalam himpunan ada himpunan, tapi kan dia dikasih kurung kurawal ini berarti menandakan himpunan ABC ini ada di R dan himpunan AC ini ada di R. Jadi benar kan kalau himpunan ABC ada di R. Terus himpunan A ada nggak di R? Nggak ada, karena A ini dia tidak dikasih kurung kurawal, hanya A single aja. Jadi ini kalau dituliskan seperti ini dia nggak benar, ya. Yang benar hanya A saja yang ada di R, tetapi tidak menggunakan kurung kurawal. Nah, kalau A iya benar ada di R karena A-nya di sini. Dan himpunan kosong anggota K memang karena di sini ini kalau ditulisnya hanya kurung tetapi tidak ada isinya, ini kita sebut himpunan kosong ya. Istilahnya himpunan kosong ini. Jadi himpunan kosong ini ada di himpunan K karena tulisannya seperti ini. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Mudah ya. Kemudian ada beberapa himpunan di dalam matematika, di dalam bidang ilmu matematika sendiri yang sudah dibakukan. Jadi dia sudah dipakai tuh apa simbolnya himpunan ini yang sering digunakan dalam referensi-referensi. Contohnya himpunan bulat positif. Nah, bulat positif ini kan dari 1 ya, terus saja ke atas. Dia kan positifnya kamu mulai dari 1. Nah, kalau kita tuliskan kan terlalu banyak enumerasinya, nggak terhingga toh, 1 sampai tak terhingga. Sehingga dia disimbolkan menjadi huruf P. Nah, jadi kalau ada P gitu misalnya nanti di sebuah teorema atau teori, ini dia sebenarnya menyatakan himpunan bulat positif. Kalau dienumerasikan dia terlalu banyak, tak terhingga soalnya. Kemudian himpunan bilangan asli juga sama. Nah, ini 1, 2, dan seterusnya. Ini biasanya disimbolkan N. Kemudian himpunan bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat itu dari negatif ya.
berarti dari min tak hingga sampai tak hingga, tapi bulat gitu, nggak ada pecahannya. Nah, ini biasanya disimbolkan dengan Z. Terus himpunan bilangan rasional, kalau rasional lebih luas lagi, ya. Kemudian R itu juga lebih luas lagi. Dan yang terakhir himpunan bilangan kompleks. Nah, himpunan bilangan kompleks ini kalau dulu Anda ingat ada akar negatif gitu ya, himpunan bilangan kompleks. Ini adalah simbol-simbol bilangan yang sudah dibakukan gitu ya, sering digunakan dalam teori-teori. Nggak usah bingung karena ini adalah sudah dipatenkan lah istilahnya, sudah baku. Kemudian ada himpunan semesta. Kalau himpunan semesta berarti himpunan yang paling besar gitu ya. Atau himpunan universe-nya, himpunan universal. Nah, ini disimbolkan dengan U atau S ya, kadang-kadang gitu. Dia menyatakan himpunan yang paling utamanya, himpunan yang paling besarnya. Misalnya himpunan U 1, 2, 3, 4, 5 dan A adalah himpunan bagian dari U. Berarti A-nya ini himpunan bagiannya, U-nya ini adalah himpunan semestanya dari A. Karena kan A-nya bagian dari U. Itu yang dimaksud himpunan semesta. Oke, yang simbol baku tadi sudah ya, pakai simbol baku, terus enumerasi, nih, penyajian himpunan, terus yang ketiga adalah pakai notasi pembentuk himpunan. Jadi penyajian himpunan itu tadi sudah ada untuk enumerasi himpunan baku dan notasi yang ketiga notasi pembentuk himpunan. Nah, untuk notasi pembentuk himpunan ini begini bentuknya. Jadi ada kurung kurawat paling kanan dan kiri, kemudian ada X, kemudian dikasih garis lurus. Ini syarat yang harus dipenuhi oleh X-nya. Kemudian di sini ada aturannya, bagian di kiri tanda ini melambangkan elemen himpunannya itu X. Sedangkan yang sebelah kanan ini dibaca untuk garisnya lurus ini kita baca sedemikian hingga. Nah, bagian kanannya yang ini, yang syaratnya ini nanti syaratnya yang X yang dipenuhi dan tanda petik ini adalah koma ini bacanya dan. Jadi kalau ada koma di dalam notasi ini nanti bacanya dan. Ingat ya, kalau garis lurus ini adalah sedemikian hingga, kalau koma itu dan. Nah, contoh seperti ini. A adalah himpunan bilangan positif yang kecil dari 5. Nah, berarti sebenarnya kan kalau kita mau enumerasikan bisa ya. Berarti kan bilangan bulat positif kan dari 1. Sedangkan kecil dari 5 berarti kan 1, 2, 3, 4 kan. Nah, kalau kita tulis bentuk enumerasinya kan seperti ini. Yang dimaksud dengan himpunan bilangan positif yang lebih kecil dari 5 kan ini. 1, 2, 3, 4 kan gitu ya. Dari penyajian enumerasi. Nah, kalau mau pakai dengan cara notasi pembentuk himpunan ini, maka nanti penulisannya seperti ini. Nih yang ini. Nah, jadi lebih matematis lagi, tetapi dia lebih muat banyak anggota karena kan sudah dalam bentuk simbol. Nah, jadinya seperti ini, X di mana, X sedemikian hingga, ini selalu dituliskan ya, X, tadi kan garis lurus ini dibaca sedemikian hingga, X adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Nah, yang sebelah kanannya garis lurus ini kita simbolkan lagi, X adalah himpunan bilangan bulat positif, berarti kan bilangan bulat positif tadi kan disimbolkan dengan P, yang di atasnya tadi. Ini kan himpunan bulat positif kan disimbolkan dengan P. Berarti kita bisa tuliskan dalam notasi matematisnya bisa seperti ini. X anggota bilangan bulat positif. Jadi kan X, ini kan E tadi anggota. Ya. Ini P. P itu adalah bilangan bulat positif. Jadi lebih singkat ya disimbolkan. Dan dia kurang dari 5. Berarti nanti kasih tanda koma karena koma kan tadi menyimbolkan dan X-nya kurang dari 5. Jadi kan sama tuh artinya. X di mana X demikian hingga X anggota bilangan bulat positif, himpunan bilangan bulat positif dan X kurang dari 5. Nah, penyajian secara bentuk notasi seperti ini, notasi himpunan seperti ini lebih bisa untuk menyimbolkan himpunan yang besar jumlahnya dibandingkan dengan enumerasi. Kalau dengan baku kan cuma tertentu ya. Sedangkan kalau yang ini memang lebih abstrak juga karena disimbolkan, tapi kan Anda sudah bisa membandingkan ya, ini bisa ditulis seperti ini nih. Untuk berapapun jumlah anggota himpunannya dia
malah bisa disimbolkan. Kalau pakai enumerasi kan tadi terbatas. Nah, ini ada lagi yang B. Bilangan B adalah himpunan bilangan genap positif yang lebih kecil atau sama dengan 8. Berarti X sedemikian hingga X dibagi 2. Ini adalah simbol bilangan genap. Anggota P yaitu bilangan positif. Jadi X anggota X bagi 2 itu adalah bilangan genap. Ya kan? Kalau positif kan dari 2 kan ya. Bilangan genap positif ya, ini kan diambilnya dari, bilangan genap positif ini kan disimbolkan dengan X per 2. Memang sudah disimbolkan seperti itu. Nah, 2-nya ini kan ditulisnya dari 2 kurang sama dengan X kurang sama dengan 8. Jadi, kalau kita masukkan 2 per 2, ini kan jadinya kan benar nggak nih? 2, 4, 6, 8. Kalau kita X-nya dia masukkan, oh iya, yang diambil itu hanya yang bilangan, bukan gini ya, ini kan emang X per 2 itu adalah bilangan genap, sudah simbolnya bilangan genap, anggota positif, anggota himpunan bilangan positif. Jadi kalau sekali lagi himpunan bilangan genap positif itu memang simbolnya seperti ini. Ini X per 2 anggota P. Nah, yang mana yang bilangan genap positifnya? Yang antara 2 sampai 8. Ya kan? Kan di sini ditulisnya lebih kecil atau sama dengan 8. Ini istilah dari, ini kayaknya salah ketik. Lebih kecil dari 5. Ini kayaknya mungkin ngambil ngopi dari sini. Jadi, bilangan genap positif yang lebih kecil atau sama dengan 8. Nah, sehingga kalau kita enumerasikan nilainya 2, 4, 6, 8. Bilangan genap yang positif yang lebih kecil dari 8 kan angkanya 2, 4, 6, dan 8. Kalau disimbolkan dia seperti ini. Ya, nanti sambil belajar untuk terbiasa gitu ya. Terus yang terakhir penyajian dengan diagram atau istilah diagram Venn, pasti ini sudah bisa semua ya. Kalau kita punya U-nya ini berarti semestanya, terus A-nya 1, 2, 3, 5, kita gambarkan 1, 2, 3, 5 dan B-nya 2, 5, 6, 8. Berarti kita lihat tuh ada yang beririsan atau dia saling lepas. Kalau memang ada beririsan ya berarti nanti gambarnya jadi ada yang beririsan seperti ini. Kalau nggak ada ya berarti nanti gambar bulatnya ini saling lepas. Ini sudah tahu semua ya. Nah, itu adalah penyajian himpunan. Tadi ada 4 secara enumerasi dalam bentuk baku. Kemudian yang ketiga dalam notasi tadi. Yang keempat menggunakan diagram Venn. Diagram Venn juga terbatas. Kalau bilangannya besar kan diagramnya jadi banyak banget ya. Jadi susah gitu untuk menggambarkannya kalau himpunannya terlalu besar. Ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk penyajian himpunan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke kardinalitas. Nah, sebuah himpunan dikatakan berhingga atau finite ya, atau finite set himpunan berhingga jika terdapat n elemen berbeda yang di dalamnya hal ini n adalah bilangan bulat positif atau tak negatif. Nah, sebaliknya kalau dia tidak berhingga, tidak tak berhingga, kalau dia tak berhingga maka disebut infinite set. Kalau finite set berarti berhingga, kalau infinite set berarti tak berhingga. Yang nggak berhingga seperti apa? Yang P tadi bilangan bulat positif, dia kan tak berhingga. Kenapa? Karena bilangan itu Anda pernah hitung sejauh apa pemberhentiannya kan tidak ada ya. Salah satu hal di dunia ini yang tidak terbatas itu kan jumlah bilangan, ya kan? Nggak ada tuh batasnya bilangan. Nah, kalau dibatasin namanya finite, tapi kalau yang nggak bisa dibatasi namanya infinite. Nah, kemudian kalau yang terbatas berarti nanti kan punya jumlah bilangannya. Sedangkan kalau yang tak terbatas berarti kan dia bilangannya tak terhingga kan gitu. Nah, yang kita bahas untuk kardinalitas ini yang bilangan terbatas yang bisa diimplementasikan dalam masalah sehari-hari. Nah, kalau dia terbatas berarti kan punya jumlahnya toh, punya jumlah bilangannya. Misalnya jumlah himpunan yang ada di dalam
jumlah elemen yang ada di dalam himpunan itu 5. Oh, berarti dia jumlah himpunannya di dalamnya ada 5. Nah, itulah yang disebut dengan kardinalitas. Jadi kardinalitas itu adalah jumlah elemen yang berada di dalam himpunan. Kita simbolkan NA atau garis lurus A gitu ya. Atau A diapit dengan 2 garis lurus. Ini kita sebut dengan kardinalitas. Ya, contohnya, X adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Berarti kan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Berarti kalau ditanya kardinalitasnya ada berapa? Ada 8. Karena jumlah anggota di dalam himpunan tersebut sejumlah 8. Maka ditulis ini atau NA-nya sama dengan 8. Itu namanya kardinalitas, ya, atau jumlah anggota di dalam himpunan. Kemudian himpunan kosong itu ada. Himpunan kosong itu dia himpunan juga, tetapi isinya kosong, ya, namanya empty set. Nah, kardinalnya berarti berapa ya? 0. Wong dia isinya kosong, tetapi ada himpunan kosong. Nah, notasinya biasanya ditulis lingkaran dicoret atau kurung kurawa tapi nggak ada isinya. Itu yang menyimbolkan himpunan kosong. Contoh, kalau di dalam notasi misalnya ada istilah ini, himpunan E adalah X-nya sedemikian hingga X kurang dari X. Ada nggak X kurang dari X? Misalnya X-nya 2. Benar nggak 2 kurang dari 2? Nggak ada kan? Nah, berarti kan anggotanya kan yang menyatakan X kurang dari X kan tidak ada. Berarti kardinalitasnya kosong. Berarti E ini sebenarnya himpunan kosong. Nggak punya anggota. Kan nggak ada bilangan yang X kurang dari X. Kalau X sama dengan X ada. Tapi kalau X kurang dari X ya nggak ada. Kemudian lagi misalnya himpunan P itu adalah himpunan orang Indonesia yang pernah ke bulan. Misalnya. Ya boleh, kan itu kan himpunan juga. Ada nggak orang Indonesia yang pernah ke bulan? Kan belum ada. Berarti kan P-nya ini nggak ada isinya nggak ada anggotanya kan gitu, kosong berarti. Maka nanti kardinalis P-nya 0. Nah, ini disebut dengan himpunan kosong. Itu ya himpunan kosong dalam sisi nyata gitu. Himpunan kosong kalau didefinisikan secara nyata. Kemudian himpunan bagian atau subset ya, ini bagiannya aja. Istilahnya atau notasinya A himpunan di sini kayak C begitu, di bawahnya ada garis bawah lagi. Jadi kalau di sini dibaca A bagian dari B. Berarti A-nya di dalam B kalau digambarkan dengan diagram Venn. Kalau B anggota A salah ya, karena kan di sini B-nya yang lebih besar. Kemudian ini nanti ada teorema, jika A adalah himpunan bagian dari A, berarti A itu juga anggota A-nya sendiri. Himpunan kosong selalu bagian dari A. Dan jika ada A himpunan bagian B dan B himpunan bagian C, maka ini sebenarnya A himpunan bagian dari C. Berarti sebenarnya kan A yang paling kecil, terus B dulu, baru yang C. Jadi kan A-nya itu tetap himpunan bagian dari C. Itu teorema. Kalau himpunan yang sama, itu simbolnya nanti sama dengan. Himpunan yang sama ini contohnya kayak gini. Misalnya A01 BX sedemikian hingga X dikali X min 1 sama dengan 0. Nah, ini kan menyimbolkan X-nya itu kan pasti kalau nggak 0, 1 yang membuat persamaan ini jadi 0. Kalau kita masukkan X-nya 0, 0 dikali 0 min 1 kan 0. Kalau kita masukkan X-nya 1, 1 min 1 kan 0 dikali 1 ya 0. Jadi pasti himpunan ini isinya ada 0 sama 1 aja. Berarti kan sama antara A sama B. Nah, makanya nanti disimbolkan A sama dengan B. Atau kalau A-nya 3585 dan B-nya 538. Nah, ini kan sebenarnya 5-nya kan kedouble ya. Nah, dia kan nggak boleh ditulis 2 kali nih sebenarnya kalau aturan penulisan himpunan. Sehingga sebenarnya anggotanya cuma 3, 5, sama 8. Jadi A sama B ini juga sama. Nah, tapi kalau yang ini 3585 dengan 38 kan nggak sama karena ada 5 di sini tidak ada. Maka ditulis A tidak sama dengan B. Jadi ini untuk himpunan yang sama penyimbolannya A sama dengan B. Ini sama dengan A anggota B dan B anggota A. Jadi saling berkebalikan. Nah, itu himpunan yang sama ya. Berarti jumlah anggotanya sama, isi anggotanya juga sama. Kalau yang ekuivalen bagaimana? Kalau yang ekuivalen itu yang kardinalitasnya sama.
tapi belum tentu dia himpunan yang sama. Nah, jadi kalau misalnya ekuivalen itu seperti ini penyimbolannya, kardinalitas A-nya sama dengan kardinalitas B-nya. Jadi nanti bisa disimpulkan A ekuivalen dengan B. Contoh, himpunan A-nya boleh bilangan 1, 3, 5, 7, dan himpunan B-nya boleh A, B, C, D. Ini kan tidak sama toh, karena subjeknya beda. Tetapi dia ekuivalen karena kardinalitas A-nya 4, kardinalitas B-nya juga 4. Nah, itu yang disebut dengan himpunan ekuivalen. Kalau yang selanjutnya himpunan saling lepas berarti tidak ada kaitan antara A dan B. Ini digambarkannya misalnya kalau di diagram Venn seperti ini ya, tidak saling beririsan, terus simbolnya A, ini garis miring 2 kali B. Ini namanya himpunan saling lepas. Kemudian kalau himpunan kuasa, ini kita sebut juga dengan power set. Ini adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Jadi tadi kan ada subset ya, atau himpunan bagian. Nah, kalau sebuah himpunan itu mempunyai banyak himpunan bagian yang bisa kita hitung, nah jumlahnya itu adalah power set-nya. Jumlah himpunan-himpunan bagiannya itu adalah power set-nya. Nah, kita tulis simbolnya PA atau 2 pangkat A, ini namanya power set. Contoh, A ini 1,2. Nah, himpunan bagian A ini kan bisa himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, sama himpunan 1,2 itu sendiri. Ya, kalau kita jabarkan dari A12 ini kan ada 4 himpunan bagian. Nah, jadi nanti power set-nya itu kalau ditanya yang mana, itu kalian jabarkan seluruh himpunan bagian yang mungkin di satu himpunan lagi. Jadi power set-nya 1,2 ini adalah jumlahan dari himpunan bagiannya si A gitu. Nah, ada 4 ya power set-nya si A, tetapi dijabarkan di sini. Karena dia sebuah power set atau himpunan, maka Anda harus tuliskan himpunannya. Itu power set namanya. Nah, ini adalah istilah-istilah yang mungkin sering keluar di dalam himpunan ya. Sekali lagi ada kardinalitas, himpunan kosong, himpunan bagian atau subset, himpunan yang sama, himpunan yang ekuivalen, yang lepas, himpunan kuasa. Nah, itu. Terus yang nanti mungkin dasar-dasar yang perlu diketahui. Kemudian ada operasi himpunan. Ya, ini berarti ada harusnya lebih dari satu himpunan supaya dia bisa dioperasikan. Nah, operasi-operasi pada himpunan ini nanti ada miripnya dengan statistik yang mungkin terkait dengan itu. Sebenarnya statistiknya yang ngambil dari sini. Karena ini kan dasarnya. Nah, yang diterapkan di ilmu. Mungkin kalau Anda kayak, oh kok ini ada di ini juga. Nah, itu karena dia sudah berevolusi, sudah diterapkan di mata pelajaran yang lain. Nah, padahal sebenarnya dasarnya sekali itu sebenarnya dari teori himpunan. Kalau Anda ketemu kayak irisan di statistika, ya emang karena statistika itu ngambilnya dari sini, pengembangannya dari teori himpunan. Atau Anda ketemu misalnya belajar aljabar atau belajar apa yang komputer yang ada terkaitan dengan himpunan, nah itu sebenarnya kan dasarnya dari teori himpunan. Nah, di sini ada 6 ya, secara dasarnya, yang dasarnya saja. Operasi himpunan itu ada 6, irisan, gabungan, komplement, selisih, beda setangkup, sama perkalian. Perkaliannya himpunan kita sebut perkalian kartesian. Yang pertama, irisan ini pasti sudah tidak asing. Kalau kita punya dua himpunan dan dia saling ada yang sama di dalamnya, maka kita sebut dia saling beririsan. Nah, ini 2, 4, 6, 8, 10 dan 10. 4 plus 18 berarti yang beririsannya 4 sama 10 ya. A irisan B tulisannya 4 sama 10. Kalau 359 dan min 2,6 kan saling lepas ya. Berarti nanti kalau ditanya irisannya dia tulis saja himpunan kosong. Karena kan tidak ada irisannya. Atau dia saling lepas. Itu irisan. Kemudian kalau gabungan berarti jumlahnya ya, semuanya. Ya, gabungan itu simbolnya A union B, gini, A, terus simbolnya UB. Kebalikannya dari irisan. Kalau irisan kan U kebalik. Nah, kemudian misalnya kalau ada himpunan A258 dan B7522, maka gabungannya seluruh yang berbeda yang digabungkan dalam satu himpunan baru atau himpunan A union B. Jadi 2, 5, 7, 8, 2, 2. Kalau yang kembar ya nggak usah ditulis lagi. Kalau A union himpunan kosong nanti jadinya tetap A. Karena kan A gabung dengan himpunan yang nggak ada kan isinya. Jadi kan tetap A. Nah, kalau digambarkan diagram Venn-nya jadi
gabung semuanya ini. Yang dihitamin ini yang isinya. Kalau irisan kan tadi cuma yang tengah toh, kalau yang gabungan berarti semuanya. Terus yang ketiga komplement. Nah, kalau komplement itu lawannya, ya tulisannya nanti atau simbolnya A pangkat C. A komplement bacanya. Berarti kalau kita misalnya punya U-nya 1 sampai 9, A-nya berarti kan himpunan semestanya ini 1 sampai 9 ya, ada 10 bilangan. Terus diketahui A-nya 1379. Berarti kalau A komplementnya berapa? Nah, A komplement ini berarti himpunan yang bukan 1379 yang ada di U, ya, yang ada di universe-nya. Berarti kan selain 1379 itu 2, 4, 6, 8. Nah, itu berarti A komplementnya. Gitu ya. Saya rasa mudah. Terus untuk selisih, nah kalau selisih berarti kita lihat ya simbolnya A min B gitu. A min B. Terus berarti nanti penggambarannya kalau A min B itu yang ada di A tetapi tidak ada di B. Nah, ini kan jadi yang diarsir cuma yang ada di A tetapi tidak ada di B. Nah, berarti kan yang ini. Ya, yang ada di B dia nggak diarsir. Nah, misalnya A-nya 1 sampai 10, B-nya 2, 4, 6, 8, 10. Berarti kalau dicari A min B atau selisihnya, berarti yang ada di A tidak ada di B. Berarti kan yang A-nya 1, 10, B-nya kan 2, 4, 6, 8, 10. Berarti ya udah sisanya aja yang ada di A tapi nggak ada di B, itu 1, 3, 5, 7, 9. Ya kan? Gitu. Ya, bisa ya dipahami sampai sini? Selisih itu A yang tidak ada di B. Kalau B dikurangi A, ya berarti B yang tidak ada di A. Kan gitu. Contohnya ini, 135 dikurangi 123, berarti A yang nggak ada di B kan 5. Gitu, selisihnya. Kalau yang dibalik, 123 dikurangi 135, berarti di sini jawabannya 2, karena yang tidak ada, yang ada di sini tapi tidak ada di sini. Nah, itu selisih. Nah, kalau beda setangkup, ini sebenarnya lawannya dari irisan ya. Lawannya dari, ya, coba. A beda setangkup B ini simbolnya seperti ini. Tanda plus dikasih lingkaran. Nah, rumusnya seperti ini. Digabung dulu, terus dikurangi irisannya. Jadi digabung, kan digabungkan yang hitam semuanya. Irisannya kan yang putih. Nah, berarti kalau yang digabung dikurangi yang irisannya kan berarti sisanya tinggal yang di luar sini toh. Karena yang gabung kan semuanya, irisannya kan yang putih. Nah, kalau berarti diselisihkan atau dikurangi yang gabung dikurangi yang selisih kan berarti sisanya yang di pinggir sini sama yang di pinggir sini. Nah, sehingga sebenarnya lawannya irisan. Kalau kalau mudahnya gitu. Berarti kan kalau satu A-nya 246, B-nya 235, cari aja irisannya yang mana. Yang mana irisannya? Coba, 2 kan irisannya. Nah, berarti kalau yang ditanya beda setangkup ya lawannya 2. Selain 2 berarti. Berarti kan 3, 4, 5, sama 6. Nah, itu beda setangkupnya. Karena kan 2-nya kan yang sudah diputih. Di sini tanda putih. Sedangkan lawannya selain itu semuanya. Selain yang 2 itu. Ya, itu mudahnya sih untuk memahami beda setangkup. Lawannya si irisan. Nah, itu ya saya rasa yang terkait dengan irisan, gabungan, komplement, selisih, dan beda setangkup. Terus ada juga perkalian himpunan. Jadi himpunan itu ada operasi perkaliannya kita sebut dengan perkalian kartesian atau perkalian produk atau kalau disimbolkan A cross B ditulisnya. Nah, A cross B ini hasil perkalian antara himpunan A dengan B. Misalnya A-nya ini 1, 2, 3, ini istilahnya C ya, 1, 2, 3, D-nya AB. Berarti kalau kita mau kalikan ini boleh himpunan itu dikalikan ya, tetapi nanti prosesnya perhatikan, hasilnya itu adalah menyandingkan setiap anggota yang ada di C dengan setiap anggota yang ada di D. Jadi nanti ada berapa yang bisa pasangkan gitu. Nah, itu perkalian kartesian. Jadi kan bisa 1 dengan A 1, 1 dengan B kan 2, 2 dengan A 3, 2 dengan B 4, 3 dengan A 5, 3 dengan B 6. Oh, jadi hasil perkalian kartesiannya nanti menghasilkan 6. Ya, menghasilkan 6 himpunan hasil perkalian ini. Jadi
sebenarnya perkalian kartesian ini untuk untuk memasangkan setiap anggota di himpunan yang satu dengan setiap anggota yang ada di himpunan lainnya. Nah, ini catatannya nanti kalau di kartesian untuk kardinalitasnya nanti sama yang sudah dihitung itu sama dengan hasil perkalian antara kardinalitas A dengan B. Jadi kalau mau nyari ini mudah sekali untuk menentukan jumlah hasil perkaliannya, cukup kardinalitas C-nya dikali dengan kardinalitas D-nya. Kalau di sini 3, C-nya kan D-nya 2, berarti ini kan 6 toh kalau dikalikan. Nah, nanti pasti hasil perkalian kartesiannya itu ada 6 anggotanya. Kalau untuk ngecek gitu ya. Kalau di sini 10, di sini 3, berarti berapa? Jumlah hasil perkalian kartesiannya. Berapa? C-nya 10, D-nya 3, berarti ada 30. ya, berarti nanti yang kalian jabarkan pasti sebanyak 30 pasang. Itu untuk menentukan jumlah kardinalitas hasil perkalian kartesian. Nah, terus untuk pasangan yang kebalik dia tetap dihitungnya sama, beda. Jadi A, B ini beda dengan B, A. Ya, jadi ini satu pasang sendiri, ini juga satu pasang sendiri. Jangan dibikin sama. Kemudian dia tidak bersifat komutatif ya, ini kalimatnya komutatif. Jadi kalau kita kalikan terbalik itu jawabannya nanti belum tentu sama. Jadi C dengan D dikalikan dengan D kali C ini hasilnya belum tentu sama. Ya, kemudian kalau kita kalikan A-nya himpunan kosong dan B-nya himpunan kosong, ya pasti hasilnya tetap himpunan kosong. Itu yang perlu diperhatikan dalam operasi kartesian atau perkalian kartesian. Nah, kemudian ini sebenarnya simbol aja. Kalau yang namanya himpunan itu bisa dioperasikan sekali, bisa juga lebih dari satu kali. Nah, nanti penulisannya seperti ini. Kalau irisan diiriskan sebanyak n gitu, udah A irisan B, diirisin lagi dengan C, diirisin lagi dengan D, maka nanti penulisannya bisa seperti ini. Lebih ringkas ya. Jadi irisan dari berapa himpunan gitu. Kalau himpunannya ada 4 ya berarti nanti I-nya 1 sampai 4. Jadi nanti di sini AI gitu himpunannya. Kalau dia gabungan juga sama, digabungkan dari beberapa himpunan, ada berapa himpunan yang misalnya 5, berarti I-nya 1 sampai N-nya 5 dari AI. Nah, kalau perkalian kartesian juga sama, ya nanti kan bisa saja yang dikalikan himpunannya banyak ya. Udah dikali A dikali B dikali lagi dengan C dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu bisa penulisannya seperti ini. Ini kayak sigma gitu ya. Tapi ini diganti bentuknya X untuk operasi himpunan dari misalnya sebanyak 3 berarti 1 sampai 3 dari AI. Terus kalau beda setangkup ini juga sama, tergantung jumlah himpunannya nanti dibuat seperti ini. Nah, ini namanya perampatan operasi atau penulisan yang lebih sederhana daripada kita menjabarkan ini satu persatu sebanyak n kalau memang himpunannya itu sangat banyak. Jadi boleh dituliskan seperti ini. Kayak pas Anda nulis sigma itu kan sama ya, I sampai dengan 1 sampai n. Nah, itu kan penjumlahan kalau sigma itu. Kalau ini kan lebih ke operasi himpunan. Nah, kemudian ada hukum-hukum aljabar. Ini nanti yang saya minta untuk Anda cari. Ya, ada di sini 11 hukum aljabar himpunan, mulai dari hukum identitas, hukum nul, hukum komplement, hukum idempoten, sampai hukum De Morgan. Nah, ini saya minta satu hukum ini cari contohnya satu. Jadi nanti dicari saja ya untuk latihan supaya Anda tahu seperti apa sih hukum identitas. Ini kan cuma rumus ya, tapi belum ada contoh-contohnya nih. Nah, setiap A1 ini saya minta Anda carikan contohnya satu. Jadi kalau di sini ada 2, oh ya ini berarti 2 contoh. Untuk yang atas 1, untuk yang bawah 1. Itu ya soal latihan yang pertama. Carilah contoh untuk setiap hukum himpunan yang ada di slide ini. Ya, masing-masing poin satu contoh aja. Saya rasa Anda bisa mencari di banyak referensi, jadi janganlah mencontek dengan kawannya, nanti malah nilainya saya bagi. Nilainya nanti, biasanya kalau saya lihat seperti itu kan nilai tugasnya jadi saya kasih separuh aja, kalau banyak yang sama. Ini banyak dari buku atau dari referensi yang bisa Anda download.
Oke, kemudian yang terakhir prinsip inklusi dan eksklusi. Ini juga sering digunakan di implementasi statistika. Nah, ini digunakan untuk seperti ini soal ceritanya. Misalkan A dan B sembarang himpunan, ya. Kemudian penjumlahan kardinalitas ini ya, tadi A dan B, menghitung banyaknya elemen A yang tidak terdapat dalam B, dan banyaknya elemen B yang tidak terdapat dalam A, tepat 1 kali. Nah, dan banyaknya elemen yang terdapat dalam A irisan B sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, pengurangan banyaknya elemen yang terdapat dalam A irisan B dari A plus B, jadi A plus B dikurangi A irisan B, ini membuat banyaknya anggota A irisan B dihitung tepat 1 kali. Nah, ini rumus prinsip inklusi eksklusi. Ya, jadi rumusnya nanti kalau diminta nyari A irisan B, itu untuk kasus tertentu pakai rumus ini. Kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A irisan B. Nah, contoh kasusnya seperti ini misalnya. Dalam sebuah kelas terdapat 25 mahasiswa yang menyukai mat diskrit, 13 mahasiswa menyukai aljabar linier, dan 8 orang diantara menyukai keduanya. Berarti kan ini kalau kita istilahkan ini dia A, himpunan yang menyukai mat diskrit sebanyak 25, kan berarti kardinalitas A-nya 25. Yang kardinalitas yang menyukai aljabar linier berarti misalnya B itu sebanyak 13. Jadi ini nanti kardinalitas A 25, kardinalitas B 13, dan yang A irisan B ada 8 kardinalitasnya. Nah, kalau ditanya berapa mahasiswa terdapat dalam kelas tersebut, nah berarti kan yang ditanya kan gabungannya toh A union B-nya kan kardinalitasnya kan. Ini kurang kardinalitas ya. Yang ditanya kan berapa jumlah mahasiswa yang ada di situ, berarti kan A gabung B. Nah, berarti nanti pakai rumus ini. Cari A. A-nya tadi kan 25 kardinalitasnya, B-nya 13 dikurangi irisannya 8. Berarti total yang ada di kelas tersebut sebenarnya dia 30 orang gitu. Kan nggak bisa ya ditentukan dengan kita membenarkan reka. Soalnya kan yang satu suka mat diskrit doang, yang satu 13 suka aljabar. Tapi ada juga yang dua-duanya. Nah, nggak bisa dong kita jumlahkan 25 tambah 13. Karena ada yang suka dua-duanya. Nah, itu untuk mencari totalnya keseluruhan yang ada di situ, itu menggunakan prinsip eksklusi, inklusi, dan eksklusi. Ini salah satu penerapannya dalam teori himpunan. Nanti banyak digunakan dalam statistik atau mungkin teorema-teorema yang sudah ada di atasnya nanti. Nah, itu saya berikan sekilasan ini ya tentang himpunan dan sifat-sifat dan implementasinya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tentang himpunan ya. Nggak ada yang ditanyakan? Jelas ya, berarti ya. Jelas, Bu. Ini saya berikan persensi di sini.
Atau apa yang mau ditanyakan mungkin di luar perkuliahan? Untuk hari ini itu saja. Tadi ada tugas terkait mencari contoh-contoh soal tadi ya. Contoh apa? Latihan untuk setiap ininya, setiap apa? Hukumnya tadi. Coba ini saya share dulu sementara mungkin di sini. Bisa nggak ya di-share coba? Karena e-learningnya kayaknya saya harus ngecek dulu itu apa sudah bisa atau belum. Ya, sudah bisa belum ininya? Apa? Persensinya sudah bisa? Sudah jalan? Bisa, Bu. Oke. Sudah bisa, Bu. Sudah bisa, Bu. Oke. Tinggal kurang apa? Ininya ya, e-learningnya ya. Nanti kan untuk pengumpulan tugasnya. Untuk online itu sebaiknya mahasiswa kita juga harus aktif ya, walaupun online kan memang keterbatasannya kita tidak bisa berinteraksi langsung. Jadi kalau saya di kelas biasanya kan saya tahu mana yang bisa, mana yang enggak, misalnya gitu kan terlihat karena kan ada kita tatap muka. Kalau online kan tidak bisa seperti ini, pun juga kita cuma melihat wajah gitu ya, tapi kan tidak bisa melihat Anda di sana sambil apa dan nah itu sebenarnya kita dipaksa untuk menyesuaikan ya gimana caranya bisa mengikuti terus ya itu tadi kalau kiranya ada kesulitan atau apa diskusi atau bertanya sama dosen boleh saja di grup kan juga bisa atau di luar perkuliahan atau diskusi dengan temannya. Nah, ini juga satu kesulitan karena kan kalian mungkin ada yang belum kenal sama sekali juga ya karena belum pernah ketemu tapi mungkin ada juga yang sudah datang di Jogja sudah berinteraksi. Nah, itu bisa di apa menyesuaikan ya harus kayak kita dipaksa menyesuaikan dengan kondisi yang ada supaya nilainya nanti nggak ketinggalan juga kan gitu. Ada untungnya juga kan kalau online itu lebih menurut saya tidak terlalu berat juga sih apanya ya mungkin dalam proses kegiatan belajar mengajarnya tidak sedisiplin yang seperti offline. Bu, mau bertanya, Bu. Ya, gimana? Untuk tugas yang tadi yang mencari apa contoh yang 11 tadi dikumpul kapan? Paling lambat minggu depan. Ditulis tangan ya, Bu? Boleh diketik, boleh ditulis. Dikumpul di e-learning. Nanti e-learning. e-learningnya sambil jalan saya masukkan di ini ya, di grup kan kita sudah ada grup tuh. Nah, nanti ditunggu, dikerjakan dulu aja nggak apa-apa. Nanti kalau pas pengumpulannya nunggu e-learningnya sudah fix tadi, apa enroll key-nya tadi kan yang belum bisa. Tadi saya kotak-katik kok kayak masih ada yang error gitu. Coba nanti kita tanyakan dulu. Tapi yang penting ada ini kan ini sudah saya share nih di chat materi tadi barusan, ya kan? Itu tadi yang kita pelajari sudah ada di situ. Terus berarti tadi yang diminta ada juga di situ yang disuruh mencari latihan satu contoh-contoh tadi. Dikerjakan dulu aja ya, boleh ditulis, boleh diketik, nggak masalah. Oke, makasih, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, link absennya udah ada belum ya? Sudah. Boleh dikirim ulang lagi? Nah, itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Semua sudah ya? Kayaknya sudah lengkap ya, kurang e-learningnya sedikit tadi untuk masuk.
mengumpulkan tugas saja. Tapi kan semua materinya sudah saya masukkan di sini. Gimana? Nggak ada? Bu, Hmm? tadi yang himpunan yang sama bisa Ibu share screen, Bu. Sebentar, himpunan yang sama. Ini himpunan yang sama gimana? Itu yang contoh yang kedua itu kan jika A Mm-mm. 3585 dan B 538 itu kan sama, Bu ya. Mm-mm. Tapi dia tidak ekuivalen berarti. Iya betul, tidak Oh. ekuivalen karena jumlah kardinalitasnya beda. Oh, biar tetap himpunan yang sama berarti dihitung tidak ekuivalen berarti. Mm-mm. Oh, Sama belum tentu ekuivalen, ekuivalen belum tentu sama. siap Bu. Terima kasih. Ya. Cuman kan prinsipnya tadi sekali lagi himpunan definisinya kan dia adalah terdiri dari anggota-anggota yang berbeda ya. Jadi kalau dia berbeda, prinsipnya dia dihitungnya satu kali gitu Mas, Mbak. Jadi sebenarnya penulisan itu salah kalau dilihat dari definisi himpunan. Tapi karena tadi untuk memberikan contoh, ya kardinalitasnya dia tetap 4. Tapi sebenarnya penulisannya kalau di dalam himpunan itu, kalau yang kembar itu jangan ditulis 2 kali. Dia cuma boleh anggota di dalamnya itu semua anggota yang berbeda. Karena definisi himpunan itu seperti itu. Ya, maksudnya. Paham ya? Oke. Gitu? Ada lagi? Bu izin bertanya, kalau Hmm. tadi kan yang kalau X/E/2 itu bilangan ganjil, bilangan genap. Genap. Nah, kalau ditulis bilangan genap gitu, boleh atau enggak, Bu? Boleh, tetapi penulisannya nanti seperti tadi ini. Kalau pakai kalimat ya maksudnya nulisnya. Iya. Karena Anda kesulitan mengingat simbolnya gitu. Kayak gini, boleh. Ini juga seperti ini kan maksudnya. Jadi ini ditulis X sedemikian hingga X adalah bilang, ya kan berarti nulisnya kan kayak gini. Jadinya sampai sini. Ini yang 5-nya ini salah nih. Kayaknya dia copy paste. Berarti nggak harus disimbolkan gitu ya, Bu? Terima kasih, Bu. Kenapa diberikan yang seperti simbol itu? Karena nanti kalau kamu ketemu referensi matematika yang seperti itu, kamu tahu gitu. Jadi, oh itu tuh bahasanya artinya ini loh. Maksudnya gitu. Jadi ini dibikin 2, pakai kalimat bisa, pakai simbol juga bisa. Tetapi kemungkinan kalau di beberapa referensi yang banyak di buku gitu, ini kan sering muncul yang seperti ini, yang seperti ini. Nah, supaya kalian tahu itu artinya tuh itu X anggota P adalah X adalah himpunan bilangan bulat positif dan kurang dari 5. Kalau ini X per 2 ini adalah himpunan bulat positif yang genap gitu ya, dan bilangannya tersebut berada di antara 2 sampai 8. Nah, itu untuk mempelajari. Sebenarnya banyak sekali kalau cari-cari dari buku matematikanya langsung seperti ini semua yang dipakai gitu simbolnya, tapi kan supaya kita mengetahui artinya gitu loh. Nah, itu nggak usah bingung lagi. Kalau penulisannya boleh yang pakai kalimat, boleh yang pakai simbol. Kalau kalian sih informatika ya sebenarnya bukan ke situnya ya, tapi mungkin lebih kayak nanti kalau ada